Video ini dipersembahkan oleh Motivo.id. Make Brain Life. Sebagian ulama salaf berkata, Rajab adalah bulan untuk bercocok tanam. Sya'ban adalah bulan untuk menyiraminya. Sedangkan Ramadan adalah bulan untuk menuai buahnya. Jika Anda ingin memetik buah di bulan Ramadan, maka mau tidak mau Anda harus menebar benih di bulan Rajab, kemudian menyiraminya di bulan Sya'ban. Maka dari itu, kerjakanlah puasa di bulan Rajab dan Sya'ban. Kerjakanlah sholat malam dan bersedekahlah di dalamnya. Tanamlah amal soleh di bulan Rajab, kemudian rajinlah untuk menyiraminya di bulan Sya'ban. Maka hal itu tak lain agar bulan Ramadan nanti Anda bisa merasakan nikmatnya berpuasa, nikmatnya mengerjakan sholat malam, nikmatnya membaca Al-Quran, nikmatnya sedekah, dan nikmat-nikmat yang lain. Karena semua itu tidak akan datang dengan tiba-tiba, memerlukan sebuah kesabaran dan ketekunan. Sementara bulan Ramadan begitu singkat dan hari-harinya akan berlalu dengan begitu cepat. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah persiapan yang cukup sebelum Ramadan benar-benar tiba. Jika Anda memang bersungguh-sungguh dan ingin melakukan sebuah persiapan, maka diperlukan sebuah program khusus untuk melakukan semuanya. Latihan pertama, memperbaiki mutu taubat. Hal pertama yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka menjemput Ramadan adalah bertaubat. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami taubat yang Engkau ridhoi. Hal itu tak lain karena taubat adalah tugas hidup yang harus dilakukan oleh semua hamba di setiap waktu. Allah Ta'ala berfirman, "Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung." Rasulullah SAW selalu membaca istighfar dan bertobat kepada Allah 70 kali setiap harinya, dan dalam satu riwayat yang lain disebutkan 100 kali beliau mengucap. Saudaraku, taubat itu tidak seperti yang Anda lakukan. Mungkin Anda bertaubat dengan mengucapkan Astagfirullah, sementara hati Anda lalai. Atau seperti yang Anda sangka, bahwa taubat hanyalah bertobat dari memandang, atau bertobat dari berkata, dusta, ghibah, dan adu domba saja. Namun, yang kita harapkan adalah kita bertobat dari seluruh hidup kita, bertobat dari model kehidupan kita yang sekarang, bertaubat dari cara kita berpikir, bertobat dari angan-angan yang kosong, dan bertobat dari seluruh kehidupan kita. Kita ingin melakukan taubat yang sebenar-benarnya. Kita ingin memperbaiki mutu taubat kita. Kita menghendaki sebuah latihan untuk melakukan taubat yang betul-betul bermutu dan bermakna.
Saudaraku, sebelum memasuki bulan Ramadan, perbaharuilah taubat kita dan lakukan taubat dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya, kita sedang membutuhkan sebuah taubat, bukan taubat dari dosa dan maksiat saja, melainkan juga taubat dalam bentuk lain. Benar, setelah kita melakukan taubat dari dosa-dosa besar, baik yang tampak maupun yang tidak, juga bertaubat dari maksiat yang bisa datang kapan saja. Bertaubat dari menyia-nyiakan waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang bagaimana seorang Muslim menjalani malam harinya. Dan kami jadikan malammu sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surah An-Naba ayat 10-11. Allah Ta'ala juga berfirman, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran Surah Az-Zariyat ayat 17-18. Dan ketika menyebutkan ciri-ciri hamba Allah, Ia berfirman, dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Inilah kegiatan seorang Muslim di malam hari. Tenang, damai, berdua-duaan dengan Allah dan beribadah kepadanya. Inilah malam-malam kaum muslimin. Hanya saja, sungguh sangat disayangkan. Coba perhatikan apa yang dilakukan kaum muslimin di malam hari pada saat ini. Sungguh, semua itu adalah kerugian bagi mereka. Malam-malam mereka hanya diisi dengan main-main, bersenda gurau, bermaksiat, dan penuh kelalaian. Sebagian dari mereka malah mengubah malam mereka menjadi siang hari dan menjadikan siang mereka sebagai malam. Akhirnya, seiring dengan tersia-siakannya waktu, tersia-siakan pula waktu malam mereka. Waktu malam tersebut beserta saat-saat yang begitu berarti terbuang dengan percuma. Waktu malam mereka beserta kesempatan emas dan kemurahan yang ada di dalamnya hilang begitu saja. Waktu malam mereka telah hilang, sementara mereka mengatakan bulan Ramadan adalah bulan untuk begadang. Ini adalah kesempatan emas bagi Anda. Oleh karena itu, dekatkanlah diri Anda kepada Allah dan berhentilah dari menyia-nyiakan waktu malam hanya untuk bermaksiat dan bermain-main. Sungguhkanlah taubat Anda dengan bersimpuh di hadapannya, bermunajat kepadanya, dan memohon ampunan darinya. Dan jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan emas ini.